Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan hari ini kita masih akan membahas tentang deteksi dini keterlambatan bicara atau speech delay pada anak. Di sebelah itu yang masih narasumber kita ada Mbak Vidya Loka, ya, psikolog klinis anak. Mbak Vidya, kita udah nggak terasa loh, udah segmen terakhir nih. Kita kalau bicara tentang anak memang panjang, nggak ada habisnya ya Kak Vidya ya. Tapi memang topik kita hari ini juga penting ya Kak ya, karena memang di luar sana mumpung kita di rumah aja nih selama pandemi, kurang lebih kalau misalkan ada yang mengalami keluhan seperti ini, kita bisa lebih aware gitu sebagai orang tua karena lebih banyak punya waktu di rumah. Tadi kita sudah berbicara tentang speech delay, anak yang sudah terlanjur speech delay, kemudian terapinya juga. Kita sekarang butuh tips nih Kak dari psikolog langsung. Tips bagi orang tua khususnya atau siapapun yang punya adik atau ponakan untuk mencegah gitu Kak, speech delay itu seperti apa? Bagaimana cara kita bisa mencegah speech delay itu terjadi pada anak? Jadi kita balik lagi, speech delay ini terjadi pada anak kan karena dua faktor ya. Satu faktor internal, dua faktor eksternal. Jadi yang akan saya sharing adalah faktor eksternalnya. Karena ketika itu sifatnya internal, artinya genetik dan sebagainya, itu sudah bawaan dari badan si anak. Oke, untuk yang eksternal, apa yang bisa kita lakukan ya supaya komunikasi atau kemampuan berbicara anak kita itu optimal? Satu, ketika kita berbicara pada anak, lihat matanya. Itu paling pertama. Itu berarti kita ada kontak mata, itu penting ya Kak? Kontak mata, kontak mata anak itu sebenarnya yang normal berapa sih? Jadi usia 1 tahun anak dapat bertahan dalam waktu 3 detik. Usia 2 tahun 6 detik. Jadi setiap tahun 3 detik nambah. Setiap tahun nambah 3 detik. Bisa dicek ya orang tua dari sekarang ya anak-anaknya. Kontak mata tuh artinya apa? Mata melihat mata, bukan mata melihat mainan, bukan mata melihat gadget, bukan mata melihat hewan yang lewat. Meskipun gitu, dijawab ibunya ya. Iya mah gitu. Mungkin nggak berlaku itu. Nggak berlaku kontak mata. Mata melihat mata. Jadi kadang-kadang ada orang yang orang tua yang justru saya takut anak saya kenapa-napa, kenapa dia nggak mau ngeliat saya, dia bosenan, saya baru panggil noleh bentar terus pergi. Usia berapa? Usia 2 tahun. 2 tahun kan cuma 6 detik ngelihatnya. Jadi terlalu panik juga nggak baik, terlalu abai juga nggak baik. Satu, kontak mata. 2, sedini mungkin kita harus mulai sahut-sahutan sama anak. Mulai dari usia 2 bulan tadi Nitya. Oh, dari masih kecil, dari masih bayi ya? Sudah bisa kita saut-sautan dengan anak? Saut-sautan. Jadi ketika anak bilang a, kita juga balas a. Sehingga nanti dia akan terbiasa untuk saling bersahut-sahutan. Respon. Ini mainan ya? Oh, ini suara boleh disahut-sahutin ya? Jadi gitu. Mulai dari sana, apa yang sebenarnya terjadi itu adalah pola. Pola bahwa ketika ada bunyi atau ketika ada suara, kita harus balas itu dengan suara. Nah, speech delay sering terjadi adalah ketika ada bunyi kita boleh tidak membalas. Mungkin ketika si anaknya masih baby, anaknya bersaut-sautan seperti itu atau mumbling atau dia ngoceh apa bahasa bayi, orang tua nggak nyautin. Sehingga dia tidak paham bahwa pola itu harus saling bersaut-sautan gitu. Jadi sedini mungkin kita harus saut-sautan sama anak. Kemudian yang ketiga, ikuti tahapan-tahapan atau tugas-tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Nanti kalau mau tahu lebih lengkap, kita bisa ke bidan ke puskesmas. Jadi buat ibu-ibu semua di puskesmas itu akan dapat kok kayak buku panduan gitu dan itu lengkap banget. Puskesmas itu kan rakyat ya, semua pasti bisa ke sana kan gitu. Nggak mahal dan kemudian kadang ditanggung BPJS juga. Jadi bisa ke sana, kita bisa lihat buku panduan, apa yang bisa Anda lakukan kepada anak kalian, kemudian apa yang seharusnya anak Anda sudah bisa, dan di situ kita bisa ngecek. Apa yang sudah bisa, apa yang belum bisa sekalian dicek di sana. Berarti itu untuk mencegah ya para orang tua dan juga saudara-saudara di rumah. Memang dari bayi berarti kita sudah harus rempong berarti ngajak anak ngomong gitu ya kayak berarti kita hanya akan rempong sampai usia 3 tahun loh. Golden age itu aja kok ngalah lah kita sedikit dengan semua kesibukan kita, dengan semua kepentingan kita. 3 tahun aja. 3 tahun tuh untuk selamanya loh. Jangan Jangan kita ngerasa masih kecil.
Kita malah sibuk nanti kalau udah besar baru perhatiin, kebalik. Ya, kebalik ya. 3 tahun untuk selamanya bagi si anak. Ya, golden age itu yang harus diperhatikan. Nah, Ya. itu untuk kita mencegah ya anak-anak supaya sebisa mungkin tidak mengalami keterlambatan bicara ini atau masalah pada verbalnya dia ketika berkomunikasi. Nah, ini tips juga nih kepada orang tua yang mungkin sudah merasa ada sedikit gangguan atau mengarah pada keterlambatan bicara. Apa yang bisa orang tua lakukan untuk menstimulasi anak mulai berbicara gitu di masa pandemi di rumah aja ini, Kak? Oke, mungkin yang setelah menonton acara yang ini akan langsung ngecek anaknya. Iya, betul. Bener nggak ya kontak mata? Anakku usia 3 tahun, berarti 3 kali 3 kan 9 detik. Bener nggak ya 9 detik kontak matanya gitu kan? Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika anak kita menunjukkan gejala-gejala speech delay? Yang pertama, ayo kita cek makanannya, itu paling gampang. Kalau misalnya anaknya memang usianya udah bisa makan. Iya. Oke. Kita cek makanannya, apakah jangan-jangan karena kita yang tidak terlalu memberikan variatif sehingga kemampuan anak untuk menggerakkan mulutnya jadi minim. Menciptakan suatu bunyi itu kan membutuhkan gerakan ya. Makanya kalau penyanyi itu kan harus latihan. Betul, ini. latihan. Pasti itu juga latihan kan, supaya suaranya bagus, supaya Betul. bunyi vokalnya itu bulat gitu kan. Nah, jangan-jangan kita kurang melatih mulut anak. Dua, kita cek mainannya deh. Mainan anak itu seharusnya mainan-mainan yang menunjang tumbuh kembangnya. Contohnya apa? Trompet. Contohnya apa? Ya main tiup-tiupan. Tiup lilin gitu latihan. Latihan gitu. Kita cek, bisa nggak anak kita tiup? Bisa nggak anak kita meniup trompet untuk mengeluarkan bunyi atau mengeluarkan angin dari mulutnya untuk mematikan api? Bisa nggak anak kita pakai sedotan? Jadi masih perilaku makan ya. Bisa nggak anak kita pakai sedotan? Bisa nggak anak kita minum pakai gelas? Nah, itu. Ketika kita merasa anakku sampai sekarang masih ngedot. Seharusnya dot itu berhenti di usia 6 bulan. Oh, 6 bulan? Iya. Lewat dari itu sebenarnya sudah bisa pakai sendok dan bisa pakai gelas. Oh, tapi yang kita sering lihat justru sampai TK masih ngedot gitu ya. Itu adalah perilaku yang keliru, pola asuh yang keliru. Kenapa? Ketika kita membiarkan anak ngedot, itu artinya kita masih membiarkan mulutnya seperti baby. Oh iya, benar juga ya. Kalau dot wajar itu kan memang didesain untuk bayi. Mirip seperti puting susu ibu kan. Iya. Jadi wajar nggak bayi nggak bisa ngomong, kan wajar. Sekarang siapa yang membuat anak menjadi seperti bayi? Jadi cek perilaku makannya, cek. Apakah dia sudah bisa menggunakan berbagai alat makanan? Itu sudah ada kok tahapan perkembangan di buku puskesmas yang tadi saya bilang. Oke, cek ke sana. Oke, wah berarti memang dari hal-hal simpel ternyata saudara-saudara, dari cara makan, kemudian dia ngedot atau enggak. Karena wah saya langsung inget nih, kalau sekarang kan justru sebelum TK pada masih ngedot ya. Justru dot itu dianggap mengganti ASI, sudah stop ASI ternyata masih dikasih dot. Wah itu ternyata juga berpengaruh dengan artikulasinya anak gitu. Sangat ya, Kak, berpengaruh pada artikulasinya. Oke, kalau misalkan lingkungan gitu Kak, teman sebaya itu juga berpengaruh juga untuk komunikasi. Oh iya, ya benar. Ini pernah ada kejadian di mana anaknya hanya bisa cuit-cuit seperti burung. Oh, Itu kenapa karena orang tuanya sibuk kerja, anaknya tinggal sama mbak di rumah, dan si orang tua memang kebetulan pelihara burung. Oke. Nah mungkin ya ada kadang kita juga perlu hati-hati ketika mengajak asisten rumah tangga atau neni atau babysitter ya. Ketika orang tua kerja mungkin neninya lelah atau neninya ingin santai gampang, jadi si anak ya didiemin aja, yang penting nggak nangis. Yang penting nggak nangis ya, betul. Si anak hanya mendengar suara burung. Neni nggak pernah ngajak anak ngomong selama orang tua kerja. Ketika dia dengar suara burung, dia sahut, burung sahut. Jadi sahut-sahutannya, bunyi yang dia dengar hanya bunyi burung. Ketika orang tua pulang, dia udah lelah. Iya, udah tidur. Jarang ngajak anaknya untuk interaksi. Sekalipun ngajak anaknya interaksi, anak nggak tertarik karena yang dia sering dengar adalah bunyi burung, bukan bunyi manusia. Gitu. Jadi tadi sempat Nitya singgung, apakah anak kedua lebih tidak rentan speech delay karena ada si kakak yang ngajak bicara? Jawabannya iya. Iya. Intinya adalah ada yang mengajaknya bicara. Ketika tidak ada yang mengajaknya bicara, siapapun itu, anak akan tidak tahu caranya berkomunikasi. Oh gitu, ya. Berarti memang komunikasi ya intinya. Komunikasi intinya, meskipun itu cuma
celoteh-celotehan Iya, aja. iya, Yang iya, penting pola saling membalas itu yang anak paham. Oke, berarti memang kalau misalkan saudara di rumah menggunakan neni gitu ya, asisten untuk mengasuh anak, di briefing dulu asistennya. Briefing dulu, bener. Dikasih tahu, nanti ajak-ajak anaknya ngobrol ya. Iya. dan sebagainya. Kalau bisa tanya neninya. Hmm, Tadi anaknya ngapain aja, cerita apa aja dia. Oke, Gitu. iya. Supaya dia ada bahan juga ya. Ayah nanti, oh berarti besok Aku saya harus ngajak nih. Iya. Supaya bisa, oh iya ya benar-benar memang harus banyak faktor yang diperhatikan juga ya ternyata orang tua dalam mengasuh anak ini. Nah, Kak, terakhir ini Kak, kan HIMSI juga mengadakan sebuah layanan ya untuk Iya, masyarakat gitu terutama di tengah pandemi COVID-19 ini juga konseling gitu untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Bisa jadi juga kalau selama di rumah aja mungkin lebih aware dengan anak, jadi lebih tahu oh ternyata anakku ada masalah nih dengan bicara gitu, ternyata mengalami keterlambatan bicara. Berarti bisa ya Kak ya dengan HIMSI itu mungkin bisa diinfokan Bisa. juga. Jadi untuk saudara-saudara yang ada di rumah dan merasa membutuhkan informasi-informasi tentang apa yang harus dilakukan di rumah dari segi psikologi, kalian bisa menghubungi 119, kemudian nomor ekstensinya 8. Nah, nanti di sana akan dijawab oleh operator sesuai dengan area dan wilayah, kemudian kalian akan disambungkan dengan psikolog yang bertugas. Oke, dan itu bisa untuk permasalahan ya selama pandemi maupun yang menyertai juga selama pandemi ini. Yang berkaitan pandemi. Oke, itu sudah support HIMSI ya untuk masyarakat HIMSI. ya, mudah-mudahan juga masyarakat bisa menggunakan layanan itu dengan baik sehingga kalau misalkan selama di rumah aja ternyata ada keluhan yang menyangkut dengan keterlambatan anak ini bisa langsung mungkin segera dikonsultasikan untuk nanti ketemu langsung atau bagaimana kan itu langsung nanti diarahkan di sana. Diarahkan di sana. Wah Kak Vidya, nggak terasa nih kita udah ngobrol hampir 1 jam. Terima kasih banyak terima kasih juga informasinya. Mudah-mudahan nanti saudara-saudara di rumah yang mendengar juga bisa lebih aware ya dengan perkembangan anak khususnya dalam berkomunikasi sehingga keterlambatan bicara ini juga tidak banyak terjadi pada anak-anak ya. Bisa Terima kasih. segera. Iya, bisa ditangani dengan segera juga dengan Mbak Vidya juga bisa nanti ya. Vidya, terima kasih banyak Kak Vidya. Iya, sama-sama. Sehat selalu dan sukses. Stay safe selalu ya Kak. Iya, Nitya juga. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan Nitya hari ini dengan narasumber kita ya. Ada Wangsa Ayu Vidyaloka, MC psikolog, seorang psikolog klinis dan terapis perilaku anak. Tadi kita sudah membahas tentang deteksi dini keterlambatan bicara. Dan Nitya juga ingin menginformasikan kepada seluruh saudara di rumah bahwa tayangan ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Sonara Bali FM 98,9 dan juga ada di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, Nitya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19, gunakan masker, kemudian atur jarak satu sama lain, physical dan social distancing, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan dan berperilaku sehat dan bersih. Om Santi 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 Om. Oke.